Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para asatidz di sini hadir, Ustadz Soeharto, Ustadz Aziz, dan para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masalah asifah yang berbahagia. Di sini hadir sesepuh kita Bapak Arifin Mukhtar, Pak RT Dadane. Kalau tidak hadir, kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin. Puji syukur alhamdulillah, kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Shalawat dan salam mari kita sama-sama persembahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga selalu mendapat syafaat kelak di akhirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat asifah, kemarin saya dikirim SMS oleh Ustadz Zen. Ustadz jadwalnya maju, topiknya ganti. Oh iya, apalagi saya dapat tema yaitu takwa dan syukur yang beliau kirim melalui WA group. Saya jawab siap. Itu biasanya kalau guru begitu siap. Ya. Baik, hari ini yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat asifah yang berbahagia, kaitannya ini dengan takwa, seperti yang disampaikan, disodorkan judulnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Puasa itu akan ada kaitannya dengan ketakwaan. Di ujungnya adalah takwa.
Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayatnya, di ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Ya. Kita berpuasa itu ujung-ujungnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi ayatnya. Mohon nanti diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimatnya adalah amanu. Kita ini termasuk amanu bukan? Nah, ya. Jadi kita harus merasa bangga. Disebutkan dalam Al-Quran Allah memilih kalimat amanu. Bukan hai orang-orang Islam. Bukan. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah kalimat yang khusus, takrif, lebih khusus. Ya. Jadi orang yang berpuasa ini yang dipanggil adalah orang yang beriman, bukan orang yang merasa dirinya muslim. Tapi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ kalimatnya adalah amal. Ibarat kita kalau lagi di kantor rapat, tolong yang beriman tinggal di sini, kita akan sama-sama membahas tentang puasa. Orang yang merasa tidak beriman, minggir. Jadi kita adalah orang yang harusnya adalah kita sebagai orang yang bersyukur. Allah memuliakan kita sebagai orang yang beriman. Kita lihat kenyataan. Banyak orang yang merasa dirinya muslim. Saya ulangi lagi. Banyak orang yang merasa dirinya muslim tetapi tidak puasa. Ya kan? Benar kan? Banyak. Tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, mungkin ada. Dia muslim tetapi tidak berpuasa, wajar karena dia bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Tetapi kita yang hadir di sini semuanya berpuasa, kita adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Ya, amin. Semoga kita semua memegang teguh keimanan kita. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa kalian semuanya sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ayat ini jelas. Sebelum Nabi Muhammad, umat-umat sebelumnya juga diwajibkan berpuasa. Jangan dikira orang Yahudi
Tidak wajib puasa, puasa. Cuma caranya berbeda. Umatnya Nabi Isa wajib puasa. Sekali lagi caranya yang berbeda. Kita umat Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa dengan cara Islam. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi agar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu hadirin yang kami hormati, la'allakum tattaqun. Di situ kalimatnya la'allakum, agar, mudah-mudahan. Kalau di pesantren itu la'ala itu harfut taraji, huruf yang artinya berharap, huruf yang artinya mengharapkan kita. Berarti ada orang yang berpuasa tapi tidak semuanya mendapat la'allakum tattaqun. Nah, ini buat kita. Sekali lagi, ada di antara kita atau umat orang yang beriman tadi, bisa jadi bahkan ada yang tidak mendapat la'allakum tattaqun, tidak mendapat takwa. Di situ karena kalimatnya adalah la'allakum, agar kalian semua, mudah-mudahan kalian semua tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Berarti ada orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh takwa. Bagaimana caranya agar kita memperoleh takwa? La'allakum tattaqun. Tentu kalau puasanya berkualitas. Berkualitas. Paling tidak puasa kita mengalami kenaikan, ada jenjang naik, lebih baik dari tahun kemarin dan seterusnya. Kemarin saya seperti begini, tapi tahun ini saya harus seperti ini. Ada target. Kalau di sekolah itu ada kurikulumnya, ada program yang sudah direncanakan. Kalau ada programnya yang direncanakan itu, nanti akan mudah memperoleh takwa. Tetapi kalau tidak, ya bisa jadi takwa tetapi memperolehnya agak sulit. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul, maka dia akan mendapat tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Sebelum bahas kita bersolawat kepada Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah yang namanya takwa. Semua perintah Allah kita jalankan dan semua larangannya kita hindari. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takwa. Kita lihat puasa. Puasa itu ya karena kaitannya dengan iman, maka tentu yang bisa melihat, yang mengetahui orang itu berpuasa adalah Allah sendiri. Kita melihat orang, kelihatannya dia berpuasa, tapi belum tentu dia berpuasa. Bisa jadi dia siang-siang makan di warteg. Nah itu ya, karena iman. Ya, hanya orang yang beriman dia sanggup berpuasa. Kalau tidak iman, godaan banyak sekali. Nah ini belum lagi ya, kalau ingin memperoleh derajat takwa tadi, puasanya betul-betul puasa yang berkualitas. Ada di antara kita itu ada 3 golongan. Ada yang namanya puasa itu cuman sekedar yang penting saya puasa, yang penting nih tidak batal puasanya. Apa itu? Yang penting saya puasa, puasanya tidak batal. Dan lihat yang membatalkan puasa apa? Apa saja sih yang membatalkan puasa? Ingat ya, yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Kalau itu dilakukan, maka puasanya batal. Ya kan? Siapapun, ya kecuali yang tadi lupa. Ada yang biasanya di awal-awal puasa suka ada kelupaan. Minum 1 gelas, baru sudah selesai baru ingat, oh iya lupa saya puasa. Ya udah, itu mah rezeki namanya juga lupa, jadi dimaafkan ya. Itu makan dan minum. Yang kedua, kalau perempuan haid atau nifas. Kemudian yang ketiga, kalau yang laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kalau malam mah nggak apa-apa, rokok kalau malam. Tapi kalau siang jangan. Itu bisa membatalkan puasa. Nah itu cuma itu. Jadi akhirnya apa? Puasa sih puasa, tapi apa? Kalau sudah ngumpul kan biasanya suka ngomongin tetangga, ya kan? Kalau ngomongin tetangga biasanya yang bagus-bagus sampai yang jelek-jelek. Kalau yang bagus-bagus nggak seru, benar kan? Kalau ngomongin tetangga orang yang baik-baik nggak seru. Tapi kalau yang jelek seru, ya kan? Ingin tahu informasinya. Itu kalau ngomongin yang jelek. Jadi puasa sih puasa, tapi ngomongin terus gimana tuh? Batal nggak? Puasanya nggak batal, tapi tidak berkualitas. Makanya kalau ingin memperoleh takwa, maka puasanya harus yang berkualitas. Ya.
Makanya banyak ada hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa atas itu illa ju lapar wal atas itu dahaga. Percuma dia berpuasa tapi pahalanya kosong. Makanya kalau ingin kita memperoleh takwa, maka usahakan puasa kita adalah puasa yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas, sulit kita akan memperoleh takwa. Seperti dalam Al-Quran, la'an dakur dan dakur. Ma'asyur muslimin rahimahumullah. Jam 7 atau jam 8? Siap. Nah, itu takwa. Jadi seperti hadis tadi, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa al-ju'at atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia berhenti. Makanya kita harus tahu kriteria atau mengetahui yang hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Dan di samping itu kita juga harus menjaga hal-hal yang kaitannya dengan panca indera. Panca indera, ya. Punya mata, matanya berpuasa. Kalau matanya berpuasa, berarti apa ya? Kalau matanya berpuasa ya berarti tidak boleh melihat yang bersyahwat. Ya, kalau naik motor, naik mobil, nyetir, di depan ada penumpang, itu ada motor, paha segini kelihatan, astagfirullahaladzim. Ya, hindari melihat sesuatu yang tidak apa yang bersyahwat. Jaga matanya. Mulut juga sama. Yang tadi dijaga mulutnya. Tidak riba, tidak marah-marah terus yang gak jelas. Ya, hindari hal-hal yang negatif agar kita puasanya berkualitas sehingga memperoleh puasa yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bertakwa nanti kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, kita itu berpuasa, seharusnya kita bersyukur. Ya, kita kan bersyukur. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jika engkau menghitung-hitung, ya, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah ketemu berapa banyak. Tidak akan pernah saking banyaknya nikmat Allah itu, kamu tidak akan bisa sanggup menghitung kenikmatan Allah itu yang begitu banyak. Makanya termasuk di antaranya adalah berpuasa. Seringkali mungkin termasuk jarang orang yang bersyukur karena kita diberitakan oleh Allah untuk berpuasa. Begini, kita makanya bersyukur ya. Dalam Islam itu diajarkan umatnya oleh orang yang mungkin tadi untuk berpuasa. Berada rahasianya, makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Contoh, dengan berpuasa, puasa itu sudah diakui ya. Para ilmuwan mengakui
baik yang muslim maupun yang non muslim mengakui berpuasa itu menyehatkan badan. Coba dicek, semua orang, semua dokter-dokter mengakui. Bahkan kolesterol apa? Banyak-banyaklah berpuasa. Banyak penyakitnya dianjurkan oleh dokter, Bapak sekali-kali berpuasa. Sering-seringlah berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu menyehatkan badan. Saya beri contoh. Kalau kita makan, kalau kita biasanya, kalau bukan di bulan puasa ya, kalau kita makan sarapan pagi jam berapa? Jam 7. Ya, saya kasih tahu. Pagi sarapan nasi uduk. Nah, kan gitu kan ya? Nasi uduk. Pagi sarapannya nasi uduk masuk ke dalam lambung. Berapa lama dalam lambung diproses? 4 jam. Setelah diproses di lambung, masuklah ke usus halus, diproses lagi. Berapa lama? 4 jam. Berarti nasi uduk kita makan membutuhkan waktu 8 jam agar masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kalau jam 7 kita makan nasi uduk, organ tubuh kita bekerja memproses apa yang kita makan. Yang tadi jam 7 selesai jam berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti jam 3, ya? Jam 7 kita makan nasi uduk, jam 3 baru selesai. Maksudnya istirahat. Tetapi kita nggak perlu jam 7 makan nasi uduk, jam 12 kita makan siang nasi padang, ya kan? Berarti nasi uduk belum selesai diproses, sudah makan nasi padang jam 12. Jam 12 hitung lagi 8 jam. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jam 11. Ya kan? Nasi padang jam 11 malam belum selesai, sore kita sudah makan. Mana nih? Jadi organ tubuh kita tidak pernah berhenti memproses makanan apa yang kita makan. Belum lagi kita kalau malam kondangan, kue, bakso, apalagi itu martabak, tahu goreng, ya kan? Semua kita makan dan itu diproses terus dalam tubuh kita dan organ tubuh kita tidak pernah berhenti. Makanya kita bersyukur Allah memerintahkan kita agar kita berpuasa. Tujuannya agar salah satunya adalah agar organ tubuh kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Kan kuat ya, kuat. Coba dihitung. Kalau kita sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya kan? 8 jam. Jam 12 organ tubuh kita istirahat. Biasanya sudah mulai terasa apa? Uyuk. Ya. Nah, disitulah waktu istirahatnya kurang lebih 6 jam. Kuat nggak orang menahan nggak makan, maksudnya perutnya kosong selama 6 jam? Oh, sangat kuat. Manusia itu kuat
2 hari nggak makan, kuat. Menurut dokter itu kuat. Kita lihat ada anak kejepit tertimbun reruntuhan gedung selama 3 hari. Setelah dibongkar ternyata ditemukan ada anak masih hidup, padahal sudah 4 hari nggak makan. Itu artinya kita tidak makan selama 4 hari, jangan khawatir, kita tidak bakalan mati. Kita tetap hidup dan sehat walafiat. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diperintahkan dengan berpuasa agar kita sehat walafiat. Pak Ustaz, iya itu kan yang masih muda, saya sudah tua, kadang-kadang suka kambuh. Apa dia yang kambuh? Emaknya kambuh. Nah, ini ya memang sih ada sebagian saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah biasanya pagi-pagi sudah ada nasi uduk, tiba-tiba nggak ada nasi uduk, kemudian mah. Tapi mudah-mudahan dengan berpuasa mahnya jadi hilang, jadi sehat walafiat. Iya betul ya. Jadi hampir ya. Lihat tadi, semua orang ketika mau dioperasi, dokter menyuruhnya untuk puasa. Ya betul. Ketika mau dioperasi, Bapak puasa ya, berapa jam biasanya? Sekitar 10 jam ya? Sekitar 10 jam Bapak puasa. Dok, kalau saya minum boleh nggak? Masih nawar aja. Kalau minum boleh, ya, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Jadi kalau kita mau dokter kalau mau operasi itu kita diperintahkan disuruh oleh dokter untuk berpuasa. Artinya puasa itu justru malah menyehatkan tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rasa sudah cukup. Sudah ada yang ngantuk-ngantuk, ya kita sholawatan lagi ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.